Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, untuk ini hari kita lanjutkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Pak Guru minta salah satu orang untuk memimpin doa. Yang bisa memimpin doa dipersilakan. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Semoga apa yang kita doakan hari ini bisa bermanfaat ya. Amin. Nah, selanjutnya periksa dulu tempat duduk kalian, tempat samping kiri kanan, apakah ada sampah atau apa? Kalau ada tolong di ya. Oh ya, alhamdulillah sudah selesai, sudah bersih. Nah, selanjutnya kita dalam pembelajaran ini kita harus bisa kondisikan waktu ya. Kondisikan waktu yang pertama ada beberapa penilaian ya. Penilaian yang harus kalian kerjakan. Ya, ini dalam penilaian ini yaitu penilaian kelompok terutama. Tahu penilaian kelompok toh? Ya. Sama apa? Kalian harus kerjasama, memaparkan, menjawab. Nah, itu yang akan dinilai ya. Ya. Oke, selanjutnya Pak Guru akan memperlihatkan gambar ya. Gambar ini hanya stimulus. Gambarnya seperti ini. Pernah lihat telur tak? Ya. Telurnya seperti ini. Ada berapa lapis telur? 3. Lapis. Yang pertama apanya? Pertama. Baru yang kedua? Telur. Ya. Telur. Apanya? Telur. Yang pernah makan telur rebus? Kira belum pernah. Mas tangannya belum pernah makan telur rebus. Nanti pernah semua toh? Pernah. Jadi sudah tahu. Pada telur berarti ada 3 lapis. Nah, apa hubungannya dengan materi? Lapisan bumi. Lapisan bumi ya. Untuk itu tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu ya. Peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik lapisan bumi. Peserta didik mampu menjelaskan lapisan litosfer dan karakteristik lapisan bumi. Lalu peserta didik mampu menjelaskan lapisan litosfer dan karakteristiknya. Lalu peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis batuan ya. Lalu yang terakhir peserta didik mampu menganalisis siklus batuan. Oke, lanjut. Oke, lanjut dengan dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Tadi tuh pernah bayangkan sebelumnya kuning telur itu sebagai inti bumi atau barisfer ya. Nah, itu kuning telur. Baru putih telur sebagai putih telur itu mantel bumi ya. Atau asthenosfer. Baru yang cangkangnya, nah itu sebagai kerak bumi atau litosfer. Nah, lanjut dengan kerak bumi dengan materinya. Yang pertama lapisan bumi serta tenaga geologi. Nah, yang pertama lapisan bumi. Lapisan bumi yaitu apa? Kerak bumi ya.
adalah struktur permukaan bumi yang berfungsi sebagai pembungkus sehingga sering disebut kulit bumi. Karena bahan penyusun kerak bumi adalah batuan kerak bumi disebut juga litosfer. Litosfer ini berasal dari bahasa Yunani ya, yakni litos dengan sphaira. Litos yang berarti batuan, sphaira adalah lapisan. Nah, lanjut dengan macam-macam batuan pembentuk permukaan bumi. Yang pertama ini batuan pembentuk permukaan bumi ya, yang ada di dalam bumi kita. Yang pertama batuan beku. Yang bagaimana itu batuan beku? Batuan beku terbentuk dari magma yang pijar yang membeku menjadi padat. Pernah lihat magma atau? Pernah lihat? Nah, yang ada di letusan gunung berapi yang mengalun. Oke, lanjut ya kan? Yang kedua berdasarkan tempat terbentuknya magma, batuan beku dibagi atas 3 macam, yakni batuan beku dalam, batuan beku gang, batuan beku luar. Nah, lanjut dengan batuan sedimen. Yang pertama klasifikasi batuan sedimen berdasarkan tenaga pengangkutnya, yakni batuan sedimen airis atau aeolis terbentuk oleh tenaga angin. Misalnya tanah los, tahu tanah los? Seperti abu. Nah, itu yang bentuk ya. Yang kedua batuan sedimen glasial terbentuk oleh tenaga es. Itu terjadi di kutub utara ya. Karena di negara kita ini Indonesia atau di Gorontalo tidak ada itu yang namanya salju. Nah, itu. Yang ketiga batuan sedimen akuatis terbentuk oleh tenaga air ya. Misalnya batu lempung dan batu pasir berlapis. Pernah apa jalan di pinggir sungai? Nah, pernah lihat itu batu lempung ya? Ada itu di pinggir sungai ada. Yang terakhir batuan sedimen marinir terbentuk oleh tenaga air laut, misalnya terumbu karang. Pernah lihat terumbu karang? Oke, ya itu ya klasifikasinya ya, batuan sedimen berdasarkan tenaga pengangkutnya. Yang kedua, klasifikasi batuan sedimen berdasarkan proses pembentuknya. Ada batuan sedimen klastik, batuan sedimen kimiawi ya. Kedua kimiawi. Bagi dua dibentuk secara evaporasi, dibentuk secara biokimia. Baru yang terakhir batuan sedimen organik. Ini batuan sedimen ya. Baru yang bagian C batuan malihan. Tipe-tipe metamorfosa ya. Metamorfosa termal atau kontak atau metamorfosa klasik. Daerah ini gambarnya ya. Ini contohnya. Daerah kontak dikelilingi intrusi batuan beku. Kalau daerah-daerah dasar sesat aktif potensi metamorfisme dinamika atau kataklastik. Baru yang terakhir metamorfosa beban burial. Oke, lanjut tenaga geologi ya. Tenaga geologi itu apa? Yakni tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi. Itu tenaga endogen ya. Nah, tenaga endogen ada 3, seperti tektonisme, vulkanisme, gempa. Nah, tektonisme itu atau tenaga tektonik adalah tenaga geologi yang berasal dari dalam bumi dengan arah vertikal dan horizontal. Tahu arah vertikal dan horizontal? Ya. Kalau arah vertikal itu naik ya, horizontal belakang. Seperti itu ya. Yang mengakibatkan perubahan letak lapisan batuan yang membentuk permukaan bumi. Nah, ini ya contoh-contohnya tenaga tektonisme. Gerak
epirogenetik, baru epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Nah seperti ini. Ini gambar ya. Ini yang horizontal ada ya. Oke, ada yang tanyakan? Gerak orogenetik adalah gerak kulit bumi yang lebih cepat daripada proses epirogenetik. Orogenetik terjadi pada daerah yang sempit. Proses ini dapat menghasilkan pegunungan lipatan dan pegunungan patahan. Ini ada namanya lipatan poles, ya, pole axis, baru axial plane, antiform, semiform. Ini geografi. Ada beberapa variasi bentuk lipatan. Ada lipatan simetri, lipatan asimetri, lipatan miring, lipatan isoklinal, lipatan rebah, dan lipatan rebah ekstrim. Berubah menjadi sesar sangkub ya. Terakhir, kondisi lipatan bervariasi dengan struktur lain. Nah, ini patahan sesar ya. Sesar naik dan sesar turun. Gerbel dan Holtz, sesar mendatar. Ini contoh-contohnya ya. Ini yang akan naik turun ya. Ini gambar seperti ini gerbel ya. Baru ini Holtz, ini naik. Baru ini yang mendatar ya. Seperti tangga. Pernah lihat tangga toh? Ya. Oke, lanjut. Itu mengenai tentang tektonisme. Sekarang vulkanisme ya. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kera bumi. Peristiwa disebut terusan pengundangan atau diaterma ya. Yang pertama magma, baru yang kedua sumber bahan aktivitas vulkanis, yang ketiga material hasil aktivitas vulkanis. Yani benda padat, cair dan itu kan yang ada di sekitar kita kan, padat, cair dan Oke, lanjut dengan erupsi ya. Erupsi atau ekstrusi magma. Berdasarkan banyaknya celah pada permukaan bumi, waktu magma keluar, erupsi dibagi menjadi dua macam, yaitu erupsi linier dan erupsi sentral. Erupsi linier ini ya, ini yang namanya lahar ya, seperti ini. Nah, apabila terkena ini mungkin kalian bikin tubuh sudah tulang, masih mungkin jadi tulang. Kalau setapak semua ya, itulah itu namanya lahar panas. Sedangkan kayu-kayu saja tidak ada yang hidup di tempat pegunungan ya, ini yang namanya erupsi linier. Seperti itu. Nah, erupsi sentral ya. Yang pertama erupsi semata-mata efusif, sebagai besar hasilnya adalah lava. Itu ya, tadi lahar panas itu yang disebut lava ya. Baru erupsi yang semata-mata eksplosif, sebagian besar hasilnya adalah berapi embrio. Ini gambarnya contohnya seperti ini. Erupsi campuran menghasilkan gunung berapi strato atau gunung berapi berlapis. Erupsi ini terdiri atas bahan-bahan lepas dan lava ya. Nah, lanjut dengan intrusi terobosan magma. Sebuah intrusi magma yang menyusup sejajar di antara lapisan batuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, intrusi magma seperti ini gambarnya ya. Jelas toh? Lanjut dengan intrusi magma menghasilkan bentuk berikut. Ini hasil dari magma dapat menghasilkan yang pertama teping intrusi atau sil, yaitu sisipan magma yang membeku di antara dua lapisan litosfer. Baru relatif tipis, melebar dan sejajar dengan bidang kelapisannya. Yang kedua batolit ya, yaitu batuan beku yang terbentuk dalam dapur
karena penurunan suhu yang sangat lambat. Yang ketiga lakolit, yaitu batuan beku yang berasal dari resapan magma, diantaranya 2 lapisan litosfer dan bentukan seperti lensa cembung. Kalau lensa cembung ya, dan lensa datar. Yang ketiga apophyse, yaitu suatu intrusi yang bercabang-cabang sebanyak seperti mimijar. Yang selanjutnya deng atau dek, yaitu batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan-lapisan sfer dengan bentuk pipi atau lempeng. Yang terakhir pakolit, yaitu jenis batuan beku intrusi magma yang mendesak lapisan di bawahnya sehingga membentuk suatu bentukan lensa datar, ya. Nah, seperti ini gambarnya. Intrusi jenis proposit, intrusi jenis dike, baru dia terma. Ini gambarnya seperti apa? Gambarnya ini seperti pohon, ya. Oke, demikian ya. Terima kasih untuk pemaparannya. Nah, sekarang dilanjutkan dengan melihat video, ya. Akan Pak Guru tampilkan video. Bumi yang kita huni merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian galaksi Bima Sakti. Tapi, tahukah teman-teman apa saja lapisan yang membentuk bumi? Kita cari tahu yuk. Dalam sistem tata surya, bumi merupakan planet ketiga, dan ini tersusun dari beberapa lapisan. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lapisan bumi berurutan dari yang paling luar hingga paling dalam, terdiri dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Inti bagian dalam bumi ini berkisar 4.300 hingga 5.400 derajat Celcius. Suhunya hampir sepanas suhu permukaan matahari loh. Wow, panas sekali ya. Demikian ya. Setelah melihat gambar video tersebut, kira-kira ada yang bisa menangkap bagaimana bentuk permukaan bumi? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Oke, bagus ya. Selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian jadi 4 kelompok. Rijal Sulta, Zaman Nabi Ibrahim, Purnawati Hapuyo, baru Dipangka, baru Mahred Claresta Mahiu. Itu kelompok 1. Duduk per kelompok. Nanti sudah selesai kau bacakan duduk per kelompok ya. Ya. Yang kelompok 2, Fatur, Ayunus, Aditya Nadir, Natasha R. Halid, baru Gracila Bindio, baru Paulia Putri Baluntu. Yang kelompok 3, Hasran Kiai, Firlan Rasid, Ramlawati Usman, Makfira Lasande, Ayu Maharani. Kelompok 4, Muhammad Yohan Krisno Moa, Putri Hadayani, Yusfita Makru, Nur Ain Mahmud, Arufat Mawati dan Masya. Oke, dipersilakan dulu dari kelompok. Para membagikan kabinet untuk akan dibahas oleh kelompok masing-masing. Ini yang kelompok 1. Ya, kabinetnya diisi ya. Kelompok 4 ya.
Waktunya hanya 10 menit ya untuk mengerjakan tugas kelompok. Oke, silakan. Oke, untuk pengerjaan KP5 sudah selesai. Nanti sebentar masing-masing ketua kelompok perlukan untuk cabut lot supaya yang dapat nomor 1 maupun kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 yang dapat nomor urut 1, maka dia yang akan tahan duluan. Oke, saya undang kelompoknya masing-masing. Ketua kelompok ya. Oke, silakan. Seperti biasa dalam kelompok, setiap diskusi kelompok kan ada moderator toh? Moderator itu yang akan memimpin jalannya diskusi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ataupun akan ditolak, itu tergantung moderator. Mau terima atau tidak, kan toh? Oke, untuk itu dipersilakan kelompok 4 untuk memaparkan materinya agar kelompok lain bisa paham, bisa tahu ya. Nantinya untuk kelompok lain jangan lupa tanya apabila ada yang ditanyakan. Gitu. Oke, dipersilakan untuk kelompok 4 memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Handayani. Saya selaku moderator di kelompok 4 yang akan membantu jalannya diskusi pada hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibawakan oleh pemateri kami. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuspita Makrul. Saya selaku pemateri yang akan membawakan materi kami mengenai tenaga endogen. Tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi. Tenaga ini terjadi akibat dari proses geologi yang terjadi dalam bumi, seperti pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, dan aktivitas seismik. Contohnya, yang pertama, gempa bumi terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di dalam bumi. Ketika lempeng tersebut seiring bergerak atau bertabrakan, terjadi pelepasan energi yang menyebabkan gempa bumi. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Pertanyaan saya batasi maksimal 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ismail. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaannya itu, apa dampak yang ditimbulkan dari tenaga endogen bagi kehidupan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makira Rosade. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4 mengenai apa contoh tenaga endogen dalam Baik, terima kasih. Langsung saja kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audien yang akan dijawab langsung oleh moderator kami. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa dampak yang ditimbulkan dari tenaga endogen dalam kehidupan? Jawabannya, dampak yang dapat ditimbulkan dari tenaga endogen adalah terjadinya gempa bumi dan terjadinya letusan gunung yang mengeluarkan lava dan menimbulkan awan panas. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya kembalikan kepada
kepada kelompok 1, apakah jawaban kami sudah jelas? Oke, mantap ya, mantap jawabannya. Baik, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Armasia. Saya selaku notulen yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yaitu pertanyaannya, apa contoh tenaga endogen dalam tektonisme dan contoh tenaga eksogen dalam vulkanisme? Jawabannya adalah endogen adalah patahan dan lipatan. Patahan dan lipatan itu menimbulkan lembah, lereng, permukaan curam, dan lain sebagainya. Contoh endogen dalam vulkanisme yakni gerakan magma di bawah permukaan bumi dan di atas permukaan bumi. Contoh konkret yang dapat dilihat yakni bencana alam berupa gunung api meletus. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada kelompok 3. Apakah jawaban dari kami sudah jelas? Mantap ya, mantap ya. Baik, kesimpulan dari materi kami adalah tenaga endogen merupakan sumber daya alam yang penting dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Sekian, terima kasih. Baik, itulah hasil diskusi dari kami. Bila ada salah kata dalam pengucapan, saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya dengan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafira Laksande. Saya selaku moderator di kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi kami yaitu tentang perbedaan kerak benua dan kerak samudra yang akan dibacakan oleh pemateri. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Usman. Saya di sini selaku pemateri dari kelompok 3. Saya akan memaparkan materi kami tentang perbedaan kerak benua dan kerak samudra. Jadi, kerak benua adalah kerak bumi yang berada di bawah tanah. Kerak benua lebih tebal dari kerak samudra. Ketebalan kerak benua rata-rata 45 km dengan kisaran antara 30 sampai km. Kerak benua memiliki kepadatan yang lebih rendah dari kerak samudra. Kepadatan kerak benua adalah 2.700 km per meter kubik. Baiklah, itu hasil paparan kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya batasi 2 pertanyaan kepada kelompok yang akan bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Halid. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Tadi saya hanya mendengar perbedaan antara kerak benua dan kerak samudra. Yang menjadi pertanyaan saya, apa persamaan kerak benua dan kerak samudra? Jika masih ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Yantus Moha. Saya perwakilan dari kelompok 4 ini bertanya ke kelompok 3. Pertanyaan adalah, mengapa kerak benua dan kerak samudra dapat bergerak? Terima kasih karena sudah memberikan pertanyaan. Berikan kami waktu untuk mencari jawaban. Oke, perhatikan kepada setiap kelompok. Kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan yang akan dijawab oleh notulen kami kepada notulen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrana Kiai.
Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah apa persamaan gerak samudra, gerak benua, dan gerak samudra. Jadi persamaan gerak benua dan gerak samudra yaitu gerak samudra terbentuk dari magma yang keluar dari pematang tengah samudra, umum berupa batuan, beku, basalt putih. Sedangkan gerak benua umumnya terdiri dari batuan beku, granitis, batuan metamorf, dan didominasi oleh batuan sedimen. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada kelompok 2. Apakah jawabannya sudah jelas? Mantap ya jawabannya. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Tuani. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan yaitu, mengapa gerak benua dan gerak samudra dapat bergerak? Jawabannya, adanya arus konveksi yaitu berupa perpindahan energi panas yang terjadi lapisan astenosfer. Baiklah, saya kembalikan kepada kelompok 4. Apakah jawabannya sudah jelas? Jelas. Itulah hasil paparan materi kami. Jika ada salah kata atau ucapan, saya sebagai moderator memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari kelompok 4 sangat bagus. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Lanjut dengan kelompok 2 untuk memaparkan materinya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batur Ainus. Saya di sini selaku moderator di kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan materi kami tentang litosfer yang akan dipaparkan oleh pemateri. Baik, waktu dan depan kepada kami. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gracia Ibindio. Saya selaku pemateri di kelompok 2 yang akan memaparkan materi kami mengenai litosfer. Litosfer adalah kerak bumi terluas yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang sangat sulit bergerak. Posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak satu sama lain. Kelebihan rata-rata litosfer adalah 100 km dengan susunan kerak bumi dan mantel. Posisi litosfer berdekatan dengan astenosfer. Litosfer terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik yang mengakibatkan terjadinya kerak benua akibat konveksi yang terjadi dalam astenosfer. Baik, itulah pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, saya persilahkan. Maksimal saya batasi pertanyaan hanya 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apa perbedaan litosfer dan biosfer? Terima kasih. Baik, apa masih ada yang ingin bertanya? Baik, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnawati Apuyo. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, litosfer terletak di bagian mana? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan langsung menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh setiap kelompok. Yang akan dijawab oleh Abdul kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di
dan biosfer. Litosfer itu adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, plato, dataran rendah, dan lapisan tanah. Sedangkan biosfer adalah lapisan kehidupan yang meliputi kehidupan flora dan fauna. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada kelompok 3. Apakah jawaban kami sudah jelas? Jelas. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Akan dijawab oleh Dr. Sam. Oke, bagus ya. Ya, banyak berikan aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Balutu. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu litosfer terletak di bagian mana? Posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak satu sama lain. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 1, apakah jawaban dari kami sudah jelas? Mantap, berikan aplaus dulu. Baik, itulah pemaparan materi kami hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, saya Mahret Clarissa Omulu. Saya selaku moderator di kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami dengan materi lapisan struktur bumi yang akan dipaparkan oleh teman saya. Untuk itu, kepada pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasruta selaku pemateri di kelompok 1. Saya akan mempresentasikan materi tentang lapisan struktur bumi, yaitu yang pertama lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan paling dasar yang sangat dekat sekali dengan bumi. Lapisan ini berfungsi untuk menjaga kestabilan udara yang ada di bumi. Yang kedua, lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer berada tepat di atas troposfer. Setelah atmosfer, lapisan selanjutnya adalah lapisan kulit bumi yang keras, serat bumi, dan lapisan mantel bumi. Baiklah, itu pemaparan dari kami. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Pertanyaan hanya dibatasi maksimal 2 pertanyaan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Lasande. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan mengenai apa nama lapisan yang berfungsi sebagai selimut bumi yang mengandung silisium, aluminium, dan magnesium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apa saja sifat-sifat lapisan atmosfer yang menyelubungi bumi? Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Langsung saja kami akan menjawab pertanyaan dari audien yang akan dimulai dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh teman saya. Untuk itu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya adalah lapisan atmosfer kaya akan silisium, aluminium, dan magnesium yang dikenal dengan magma. Itu jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu jawaban dari kami. Saya kembalikan ke
lapisan atmosfer yang mengelilingi bumi. Yang pertama yaitu transparan, yang kedua elastis dan dinamis, yang ketiga tidak berwarna, tidak berbau dan tidak dapat dirasakan, yang keempat memiliki berat sehingga menimbulkan tekanan, yang kelima terdiri atas beberapa gas. Baik, itulah jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu pemaparan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ya. Hasil pemaparan dari semua kelompok, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk kegiatan produktifnya hari ini, apakah ada sesuatu yang bisa menyimpulkan tentang materi semua dari semua pembelajaran dari litosfer, geologi, lapisan bumi? Ada? Baik, saya akan menyimpulkan pemaparan materi kita semua pada hari ini. Dengan mempelajari materi lingkungan geosfer terkait litosfer, tentunya kita diharapkan telah dapat mengidentifikasi karakteristik lapisan-lapisan bumi, mengidentifikasi tektonisme, vulkanisme, seisme, dan tenaga eksogen, serta menganalisis dampaknya terhadap kehidupan. Dan dengan menguasai konsep dasar dari dinamika litosfer, kita diharapkan mampu menerapkan ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan bentang alam. Oke, berikan aplaus untuk Patur. Sekarang ada evaluasi ya? Evaluasi untuk memberikan pemahaman kalian. Bisa saja soalnya ya, nomor. Tulis nomor 1. Bumi tempat tinggal makhluk hidup tersusun atas berapa lapisan dan karakteristiknya yang berbeda-beda. Bagaimana proses pembentukan mineral atau batuan yang bisa menyerang bumi? Makanya jaga. Oke, sudah selesai tugasnya? Sudah. Nah, dikumpul saja. Oke, untuk hari ini pertemuan kita hanya cukup sampai di sini. Oke, untuk materi selanjutnya kalian pelajari kemarin tentang tenaga batuan, baru siklus batuan. Itu materi selanjutnya, tenaga endogen. Untuk pertemuan kita sudah selesai ya. Sebelum pertemuan kita tutup, marilah kita sama-sama membacakan doa. Untuk itu dipersilakan salah satu siswa untuk memimpin doa. Tuhan, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Oke, dengan berakhirnya doa maka pertemuan kita untuk hari ini sudah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.